Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikomen Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu, 15 September 2024, pukul 6 dan 9 akan dilayani oleh hambanya, Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SCTL, Gembala Sidang Jemaat Depok 1. Ibadah sekolah minggu telah dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 11.00 WIB. Kebaktian Padang Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 September 2024 bertempat di The Jungle Water Park, Bogor. Ibadah Remaja Taruna telah dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengajar Remaja Taruna akan dilaksanakan pada hari Jumat 20 September 2024 pukul 20.00 WIB. Ibadah Pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 16.00 WIB. Ibadah Komisi PW PGIS Depok akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 September 2024 bertempat di GKI Cinere pukul 16.00 WIB. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 September 2024 pukul 07.00 WIB. Touring Pelpri akan dilaksanakan dari hari Minggu 15 September sampai Senin 16 September 2024 dan telah berangkat pada pukul 08.00 WIB. Ibadah PGIS Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 September 2024 bertempat di GGP Bait L pukul 10.00 WIB. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat 20 September 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di GKO Depok 1. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 September 2024 pukul 19.00 WIB. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Edi Kristianto, Ketua Biro Sekolah Minggu Sinode, suami dari Ibu Lis Indriati, pada hari Kamis 12 September 2024 pukul 11.50 WIB dalam usia 55 tahun di Depok dan telah dimakamkan pada hari Jumat 13 September 2024 pukul 11.00 WIB di pemakaman Depok Utara. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 15 September sampai 21 September. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui warta jemaat digital yang diberikan melalui WhatsApp. Melalui kotak persembahan di gereja, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Transfer menggunakan QR Code GKO Shalom, Depok 1. selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikomen Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu 15 September 2024 pukul 6 dan 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SCTL, Gembala Sidang Jemaat Depok 1. Ibadah sekolah minggu telah dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 11.00 WIB. Kebaktian Padang Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 September 2024 bertempat di The Jungle Water Park, Bogor.
Ibadah Remaja Taruna telah dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengajar remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Jumat 20 September 2024 pukul 20.00 WIB. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 16.00 WIB. Ibadah Komisi PW PGIS Depok akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 September 2024 bertempat di GKI Cinere pukul 16.00 WIB. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 September 2024 pukul 07.00 WIB. Touring Pelpri akan dilaksanakan dari hari Minggu 15 September sampai Senin 16 September 2024 dan telah berangkat pada pukul 08.00 WIB. Ibadah PGIS Komisi Pelpri akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 September 2024 bertempat di GGP Bait L pukul 10.00 WIB. Ibadah Komisi Lansia akan dilaksanakan pada hari Jumat 20 September 2024 pukul 10.00 WIB bertempat di GKO Depok 1. Ibadah rumah tangga akan dilaksanakan pada hari Rabu 18 September 2024 pukul 19.00 WIB. Telah kembali ke pangkuan Bapa di surga, Bapak Edi Kristianto, Ketua Biro Sekolah Minggu Sinode, suami dari Ibu Lis Indriati, pada hari Kamis 12 September 2024 pukul 11.50 WIB dalam usia 55 tahun di Depok dan telah dimakamkan pada hari Jumat 13 September 2024 pukul 11.00 WIB di pemakaman Depok Utara. Majelis dan jemaat menyampaikan turut berduka cita dan berdoa agar keluarga yang ditinggalkan diberi kekuatan iman dan penghiburan oleh Tuhan Yesus Kristus. Majelis dan jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 15 September sampai 21 September. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Persembahan dan persepuluhan pada ibadah hari ini dapat diberikan melalui kotak persembahan di gereja atau melalui transfer menggunakan QR Code GKO Depok 1 atau transfer rekening operasional bendahara melalui Bank BNI. Dapatkan informasi sepekan secara lengkap melalui Warta Jemaat Digital yang diberikan melalui WhatsApp. Melalui kotak persembahan di gereja. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Melalui transfer menggunakan QR Code Shalom, selamat datang pada ibadah umum Gereja Kristen Oikumene di Indonesia, GKO Jemaat Depok 1. Berikut ini adalah penekanan warta jemaat sepekan. Pada ibadah umum Minggu 15 September 2024 pukul 6 dan 9 akan dilayani oleh hambanya Pendeta Iren Monalisa Tetelepta, SCTL, Gembala Sidang Jemaat Depok 1. Ibadah sekolah minggu telah dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengasuh sekolah minggu akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 11.00 WIB. Kebaktian Padang Sekolah Minggu akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 September 2024 bertempat di The Jungle Water Park, Bogor. Ibadah Remaja Taruna telah dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 07.30 WIB. Persiapan pengajar remaja taruna akan dilaksanakan pada hari Jumat 20 September 2024 pukul 20.00 WIB. Ibadah pemuda akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 September 2024 pukul 16.00 WIB. Ibadah Komisi PW PGIS Depok akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 September 2024 bertempat di GKI Cinere pukul 16.00 WIB. Senam pagi Komisi PW akan dilaksanakan pada hari
Mari puji Yesus Sang Juru Selamat dunia. Mari puji Dia Sang Anak Domba Allah. Mari puji Dia yang mati bagi kita. Mari puji Yesus Sang Juru Selamat dunia. Mari puji Dia, pujilah Roh Maha Kudus. Mari puji Dia, penolong yang setia. Mari puji Dia, penghibur yang sejati. Mari puji Dia, pujilah Roh Maha Kudus. Amin. Amin. Tuhan Allah, janganlah Kau menghukum aku. Oh, berapa lamakah lanjut amarahmu? Dosaku, murkamu, hapuskanlah itu dengan darah Kristus. Dalam maut yang kelam, siapa yang bersyukur? Jiwaku luputkanlah dari alam kubur. Biarlah selamanya aku menyanyikan bagimu pujian. adalah Allah yang cemburu,
yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Kita mengaku secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu. Ampunilah kami. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Dari kumpulan
Saya mengajak jemaat yang bisa berdiri, mari kita berdiri untuk mendengarkan berita anugerah dari Tuhan. Saudara-saudara, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan seperti yang tertulis dalam Mazmur 116 ayat yang ke-8, demikian sabda Tuhan. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya, dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Matius 10 ayat 28 sebagai berikut. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Amin. Kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus, dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan untuk duduk kembali. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sambil mengingat kata Alkitab dalam Mazmur 116 ayat 17. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Sementara kantong kolektor diedarkan, kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 383, bait 1 sampai 2. Mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya.
bersatu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, ku siapkan hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah, sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa untuk pagi yang baik Tuhan beri bagi kami, hari yang baru, hari perhentian-Mu yang kudus, di mana kami datang untuk memuji memuliakan nama Tuhan, bersyukur atas semua kemurahan yang Tuhan yang kami terima, berkat Tuhan yang kami alami. Dan kami telah bernyanyi bersama, saatnya kami siap untuk mendengarkan apa yang menjadi pesan Tuhan bagi setiap kami melalui firman-Mu. Kami tidak mampu dalam mengerti dengan baik apa yang menjadi perkataan Tuhan, tapi kami imani Roh Kudus bekerja di dalam kami dan di antara kami, sehingga apa yang boleh kami dengar hari ini kami pahami dengan benar. Dan terlebih daripada itu, firman-Mu menjadi dasar bagi kami melangkah menapaki hari kehidupan kami yang penuh dengan misteri ini Tuhan. Kami melangkah dengan tetap percaya bahwa hidup kami ada dalam tangan Tuhan. Berbicaralah bagi kami Bapa, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan membaca bersama dari kitab Mazmur pasal yang ke-116. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9.
Kita akan baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang sudah mempergunakan Alkitab terjemahan baru edisi kedua, silakan baca, tapi saya masih memakai edisi lama. Nanti tahun 2025 kita akan sama-sama seluruh pembacaan firman Tuhan memakai TB2 edisi yang terbaru. Mari saya ajak kita berdiri, yang bisa berdiri kita baca sama-sama. Mazmur 116 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Di bawah judul perikop terluput dari belenggu maut. Kita baca bersama demikian firman Tuhan. Aku mengasihi Tuhan sebab ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Allah berkata, yang berbahagia atau yang diberkati adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Tuhan dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat. Hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan tema Tuhan meluputkan kita dari maut. Tuhan meluputkan kita dari maut. Bapak Ibu Saudara, dalam sebuah percakapan pastoral yang pernah saya lakukan dengan salah seorang jemaat beberapa tahun yang lalu, jemaat ini sedang dirawat di rumah sakit. Lalu dia katakan begini dalam pelayanan itu, Bu Pendeta, saya sudah pernah melalui masa-masa yang paling hebat menurut ukuran dunia. Saya pernah mengalami masa puncak dari karir. Saya memiliki segala sesuatu. Saya bisa dapatkan apapun yang saya mau. Tapi Tuhan izinkan untuk saya berada dalam masa itu, saya terpuruk secara ekonomi. Jadi dia bangkrut. Lalu saya berada di masa-masa paling sulit yang mungkin orang bilang sampai untuk makan saja susah. Lalu dia bilang begini, untuk masa itu saya bisa lewati dengan baik. Saya tidak, kalau bilang tidak takut omong kosong. Saya takut, tapi saya bisa lewati masa takut itu dengan baik. Yang kedua, saya pernah ditinggalkan oleh pasangan saya ketika berada pada masa yang terpuruk itu. Jadi rupanya waktu bangkrut pasangannya tinggalkan. Manusiawi banget ya. Tapi saya bisa lewati itu. Saya lalui itu, Bu. Dan saya percaya saya bisa lewati itu. Takut ada, tapi saya bisa atasi ketakutan itu. Sampai akhirnya mereka pulih kembali. Dan saya ada pada kondisi saat ini. Tapi satu hal yang saya tidak bisa hadapi, yang saya takut dan ketakutan itu tidak bisa saya kendalikan. Waktu saya mendengar vonis dokter, saya harus berhadapan dengan sakit penyakit ini. Dia katakan seperti itu. Lalu saya bilang, kenapa di masa-masa yang menurut ukuran dunia kamu bisa lewati itu, ketakutan bisa teratasi? Kenapa untuk masalah yang satu ini, sakit penyakit, kamu tidak bisa lewati itu dengan Tuhan yang sama, betul ya? Yang kita imani menyertai. Lalu keluarlah satu kalimat dari mulutnya.
saya tidak siap, saya takut mati. Kalimat saya takut mati, saya yakin ini tidak hanya keluar dari mulut orang yang saya layani secara pastoral ini. Mungkin juga pernah keluar dari mulut kita. Dan banyak orang kalau ditanya, siap menghadapi kematian? Mungkin saya tanya aja kali ya. Siap hadapi kematian? Yang jawab, siap? Kayaknya lansia doang yang jawab. Ya. Ada yang bilang begini, Bu Pendeta, secara iman kita siap. Tapi secara kenyataan, kadang kita tidak siap. Ya, langsung diiyakan. Kayaknya begitu kayaknya jawabannya ya. Apakah siap? Ya, bilang siap nggak siap harus siap. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada banyak orang mengucapkan dengan mulut, saya tidak siap mati. Saya tidak siap meninggal, apapun bahasanya sama ya. Apa alasannya? Saya mencatat ada 2 alasan. Yang pertama, karena dunia orang mati itu tidak pernah ada orang yang punya pengalaman datang di situ. Betul ya? Ada di sini yang punya pengalaman pernah meninggal, terus bangun lalu cerita bahwa saya tuh kesini loh, nggak apa-apa di situ, nggak apa-apa, baik-baik saja, nggak ada. Kita nggak pernah dengar pengalaman cerita orang ataupun kita alami itu dalam kehidupan kita. Sehingga kenapa kematian menjadi satu hal yang menakutkan? Kenapa? Karena kita tidak tahu. Terakhir kali kita menghembuskan nafas terakhir kita, kemana kita pergi? Bapak Ibu pernah ke Madura? Kayaknya cuma 1-2 orang deh. Gitu ya. Kalau Papua mah biasa ya. Kalau ditanya suruh saya pergi ke Madura, saya sama sekali tidak tahu daerah itu seperti apa. Atau ke Aceh, pernah? Mungkin ada yang pernah lah tinggal di Aceh, orang daerah dekat sana kan pasti pernah ya. Tapi kalau misalnya kita disuruh pergi ke satu tempat yang belum pernah kita kunjungi, tapi kita dapat informasi tentang tempat itu, bisa kita pergi? Bisa. Takut sih awal, tapi begitu ini setidaknya ada gambaran lah. Tapi kematian, siapa yang punya gambaran itu? Gak ada satu orang pun yang punya pengalaman itu. Sehingga kenapa kematian menjadi hal yang menakutkan bagi kehidupan manusia? Itu alasan pertama. Yang kedua, karena manusia tidak mau meninggalkan apa yang ada dalam dunia ini. Dan itu yang membuat orang banyak takut. Takut berpisah, takut kehilangan, takut selesai menikmati semua yang ada dalam dunia ini. Dan itu membuat orang katakan, saya takut mati. Bapak Ibu Saudara, setelah ucapan itu saya jelaskan kepada beliau pengertian tentang kematian dalam pandangan iman Kristen. Saya bilang kematian itu ketetapan Tuhan. Saya tahu Bu Pendeta, tapi saya takut. Lalu saya katakan, masing-masing orang sudah ditentukan waktunya oleh Tuhan. Tuhan itu bukan Tuhan yang baper. Ya, baper tahu ya? Yang tiba-tiba bilang begini, ini kayaknya cukuplah sudah, ya udah saya panggil sekarang. Enggak tiba saat tiba akal. Tuhan sudah tentukan jauh sebelum kita ada. Dia sudah tentukan berapa lama kita harus hidup dalam dunia ini. Dan untuk satu hal ini, itu yang membuat juga orang takut. Nggak ada satupun dari antara kita yang tahu. Ada yang tahu? Minta iya. Gitu ya. Ada satu oma ya, saya layani. Bukan oma di sini ya, oma ya. Enggak. Bilang begini, Bu Pendeta, tolong bilang sama Tuhan panggil saya sekarang. Terus saya bilang, oma, itu semua dalam rahasia. Saya sudah capek karena memang dia sudah tidak bisa melakukan aktivitas dilayani oleh anaknya dan cucunya. Tolong bilang sama Tuhan, saya candain, saya bilang, printer di atas lagi rusak. SK pemanggilan gak bisa di print, saya bilang gitu. Tapi nanti untuk waktunya pasti akan dikirim kok, oma tenang aja. Anaknya teriak, iya gak denger, makanya mungkin dipanggil gak denger kali, katanya gitu. Saya bilang, anak kurang ngajar ini. Gitu ya. Dia bilang mungkin sudah panggil-panggil tapi mungkin oma dengar karena telinganya udah gak dengar Bu Pendeta. Saya bilang, oma satu sudah ditentukan. Amin Bapak Ibu ya.
Semua kita sudah ditentukan berapa lama kita ada dalam dunia ini. Bukan tiba saat tiba akal. Oleh karena itu, yang terpenting dari kehidupan kita adalah bukan kita tahu berapa lama. Lalu kita tanya-tanya Tuhan, Tuhan, kalau saya kira-kira berapa, kasih kisi-kisinya dong. Gitu ya. Tuhan, tolong ya sedikit-sedikit ini nggak apa-apa lah, yang penting saya tahu. Supaya saya bisa persiapkan diri. Saya pernah ajukan pertanyaan itu dalam ibadah lansia dan juga ibadah minggu kalau tidak salah. Apa yang Bapak Ibu lakukan kalau tiba-tiba seandainya malaikat Tuhan datang lalu bilang begini, Pak atau Ibu, atau nama saya aja ya, kalau nama pakai Bapak Ibu kan gak enak ya. Pendeta Iren, nanti hari Rabu meninggal ya. Itu pada gini, Bu Pendeta jangan bicara begitu, tabu Bu Pendeta. Ini contoh, kan mungkin saya pakai nama Bapak Ibu kan, nanti bilang, waduh ini Bu Pendeta udah ini kalau salah. Pada nanti Rabu ya, ini tinggal berapa hari, Senin, Selasa, Rabu. Lalu mulai, oh Tuhan Yesus hari Rabu, hitung jam itu loh. Wah, mulai turun dari mimbar ini, apa yang harus saya lakukan? Oh saya harus bikin ini, saya bikin itu. Saudara, kalaupun kita tahu itu, nggak mungkin habis ini kita bilang, kita makan sekenyang-kenyangnya, puas-puasin diri. Pokoknya apa yang nggak bisa makan, makan saja. Nanti malam kita dugem, nikmati semua yang ada. Nggak mungkin, saya yakin kalau dia takut Tuhan. Paling yang dia lakukan gini, tolong telepon keluarga yang ada di mana, kumpul semua. Saya mau bagi warisan, misalnya, ya. Saya mau bagi warisan doa, maksudnya kalau saya kan apa warisan apa yang mau saya bagi, saya paling doakan satu-satu kan. Lalu yang terjadi itu ketakutan kita. Kalau kita tahu, tapi saya yakin gak ada satu orang pun yang tahu, amin. Oleh karena itu yang terpenting gak usah tanya berapa lama. Tidak usah juga tanya bagaimana caranya. Tuhan bisa panggil kita dengan berbagai cara. Bisa melalui sakit penyakit, bisa melalui kecelakaan, bisa melalui duduk saja. Bisa? Bisa. Bisa melalui tidur malam, paginya gak bangun. Banyak seperti itu. Gak usah tanya bagaimana caranya. Tapi yang harus kita persiapkan adalah, pada waktu itu datang, saya siap atau tidak. Saya tahu siapa yang sambut saya. Makanya Bapak Ibu saya bilang berulang-ulang ya, gak usah urus siapa yang urus kita nanti waktu kita meninggal. Ada satu ibu yang pesan gini, nanti kalau saya meninggal kalian jangan pakai baju hitam ya, pakai baju warna-warni. Ini ada satu ibu dulu di Bintaro, pakai baju warna-warni. Kemudian jangan nyanyi yang sedih-sedih, nyanyi yang senang-senang. Saya bilang, Oma, kalau sudah tutup mata mau tahu dari mana kita pakai baju warna apa? Sudahlah, nggak usah pesan yang aneh-aneh, gitu ya. Udah kalau selesai saja. Sampai sekarang masih ada orangnya. Jadi saya kalau ketemu saya bilang gini, saya nanti mau pakai baju tetap hitam karena tahu tepat saya harus pakai baju hitam kan? Dia bilang, Ibu Pendeta ini masih ingat saja. Iya saya ingat itu. Yang aneh-aneh itu saya ingat sekali. Nah Bapak Ibu Saudara, nggak usah tanya bagaimana caranya, tidak usah tanya kapan waktunya. Yang harus kita tanya adalah kita ngerti dan tahu kemana kita pergi setelah kita menghembuskan nafas terakhir kita. Dan gak usah tanya, cari di YouTube, cari dimanapun, gak usah. Lihat di firman Tuhan Alkitab. Karena Alkitab jelas katakan dalam 1 Tesalonika 4. Orang yang mati di dalam Tuhan dikumpulkan oleh Allah bersama-sama dengan Dia. Untuk apa? Menunggu waktu penghakiman. Karena nanti ada yang namanya hari kiamat. Hari penghakiman. Tapi kemana kita pergi? Dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Di mana itu? Jangan tanya saya nggak punya pengalaman. Kira-kira gitu. Tapi yang pasti, janji itu iya. Dikumpulkan bersama-sama dengan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca dalam Alkitab, maka kita akan tahu bahwa kematian secara jasmani itu adalah sebuah keuntungan. Masih ingat ayatnya? Berapa? Paulus tulis itu kepada jemaat Filipi. Filipi 1 ayat lupakan ayat 21. Sebab bagiku hidup adalah
Kristus dan mati adalah keuntungan. Kemarin dalam peristiwa penghiburan bagi keluarga almarhum Pak Edi, satu ayat juga dibaca. Wahyu pasal 14 ayat 13. Berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Berbahagia orang mati. Keuntungan bagi orang mati. Yang penting mati di dalam iman kepada Kristus. Pertanyaannya, kenapa Paulus begitu yakin keluarkan kalimat ini bagi orang Filipi? Kenapa Paulus tahu bahwa kematian adalah keuntungan ketika dia hidup dalam Kristus? Karena pemahamannya benar. Saya ajak kita buka 1 Korintus 15 ayat 26 dan ayat 27 bagian A. Kalau sudah dapat kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-26 dan ayat 27 bagian A. Sudah Bapak Ibu? Saudara, kita baca sama-sama ya. Demikian firman Tuhan. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Ayat ini kasih gambaran musuh yang terakhir dikalahkan oleh Allah di dalam Yesus Kristus adalah maut. Dan semua ditaklukkan di bawah kaki Kristus. Ini yang membuat Paulus mengatakan, kalau begitu, kalaupun saya hidup untuk Kristus, maka kematian itu keuntungan. Kenapa? Karena waktu saya hidup dalam iman kepada Kristus, saya menang atas maut. Bapak Ibu, maut yang dimaksudkan di sini bukan kematian jasmani ya. Tapi maut artinya kebinasaan kekal. Neraka, terpisah dari Allah. Jadi neraka itu bukan bicara tempat. Dalam dunia juga bisa alami neraka kan? Bisa? Neraka itu artinya terpisah dari Allah. Maut artinya kematian kekal. Maka firman Tuhan katakan, kemenangan Kristus di atas kayu salib adalah kemenangan mutlak atas maut. Berarti kekalahan iblis di atas kayu salib juga adalah kekalahan mutlak. Maka kalau kita beriman kepada Kristus, berarti kita tahu dengan pasti bahwa kita pun menang atas maut. Kita menang atas yang namanya kematian kekal. Kalau kita beriman kepada Kristus, kita meyakini kita sudah taklukkan juga segala sesuatu. Seperti apa yang Yesus berikan kepada kita. Yesus taklukkan semuanya. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau itu yang terjadi, apa yang harus kita takutkan dalam hidup ini? Kalau kematian kekal itu sesuatu yang paling menakutkan dalam hidup kita, itu sudah ditaklukkan oleh Tuhan dan Tuhan berikan kepada kita hidup yang kekal. Jauh sebelum Paulus tuliskan ayat ini kepada jemaat Korintus bahkan Filipi, firman Tuhan dalam bacaan kita tadi, pemazmur dia memberikan peneguhan kepada kita tentang hal ini bahwa Tuhan meluputkannya dari maut, dari kematian kekal. Bapak Ibu kalau baca dalam terjemahan baru edisi 1 yang kita punya ya sekarang, itu diberi judul terluput dari belenggu maut. Edisi terjemahan baru edisi 2 yang tahun 2023 itu sama diberi judul juga sama. Bersyukur karena luput dari belenggu maut. Ada satu kata yang tidak diubah oleh LAI, yaitu kata belenggu. Belenggu maut. Bapak Ibu pernah lihat orang dibelenggu ya? Dibelenggu itu hanya diikat semua, tidak hanya tangan, kaki, badan semua dibelenggu. Diikat, tujuannya cuma satu, tidak lepas. Maka maut itu membelenggu kita. Kenapa? Akibat dosa. Dosa membuat maut itu membelenggu hidup kita. Dan itu pekerjaan kegelapan atas kehidupan kita. Belenggu maut itu artinya gak ada satu orang pun. Bapak Ibu dan saya gak bisa lepaskan diri dari belenggu itu. Sehebat apapun, sepintar apapun, sekaya apapun, sehebat jabatan kita, setinggi apapun otoritas yang kita punya, gak bisa lepaskan kita dari belenggu maut. Yang bisa lepaskan kita adalah Dia yang berkuasa atas maut. Siapa? Allah di dalam Yesus Kristus.
Maka Tuhan yang lepaskan belenggu itu. Maka perhatikan apa yang dikatakan oleh pemazmur dalam ayat 8. Ya, Engkau telah melepaskan aku dari pada maut. Bahkan dia katakan tadi dalam ayat 3. Sama-sama kita baca ayat 3. Tali-tali maut telah meliliti aku. Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. Bapak Ibu Saudara, tapi ayat 4 dia bilang begini, tetapi ini dia, aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Bapak Ibu Saudara, pemazmur dia lagi kasih gambaran kepada kita. Dia ada dalam keadaan seakan-akan bahwa belenggu maut itu membungkus, mengikat begitu kuat kehidupannya. Dan dia akui dia gak bisa lepaskan itu, kesesakan terjadi. Tapi dia bilang begini, tapi aku berseru kepada Tuhan, ya Tuhan, luputkanlah aku. Siapa pemazmur? Pasti orang yang mengenal Tuhan dengan baik. Pemazmur adalah orang yang tahu siapa Allah yang ia sembah. Bahwa Allah yang ia sembah adalah Allah yang maha kasih, Allah yang penyayang, Allah yang gak mungkin biarkan anak-anaknya dibelenggu oleh dosa dan memiliki kematian kekal. Pemazmur tahu itu, makanya dia minta, dia berseru itu kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bagian ini aja mengajarkan kita. Kalau ada hal yang kita alami dalam hidup ini, minta dari Tuhan. Amin. Cukup minta kok. Cukup berseru di dalam doa. Kita bisa berseru kepada orang lain terbatas. Tapi kalau kita berseru di dalam doa, Tuhan, telinga Tuhan tidak terbatas mendengar setiap seruan kita. Maka ini yang dilakukan oleh pemazmur. Sehingga dia bilang, Tuhan memelihara, Tuhan berikan ketenangan, bahkan Tuhan menjadikan semuanya baik. Hal yang menarik ayat 15, ini kita tidak baca tadi, tapi saya ajak kita baca ayat ini. Firman Tuhan bilang, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ini satu ayat lagi bilang apa? Kematian itu berharga. Kematian itu untung. Kematian itu berbahagia. Kematian itu berharga. Bapak Ibu Saudara, kematian itu berarti bahwa kenapa itu berharga? Karena kematian adalah saat di mana Tuhan menerima orang-orang yang ia kasihi pulang ke rumahnya. Berarti kematian itu adalah berkat terakhir dan teragung yang kita terima dalam dunia ini. Amin. Kenapa? Karena itu saat di mana Tuhan buka pintu lalu dia bilang, mari masuk hai anakku. Bukankah itu berkat? Amin. Itu berkat. Sehingga kematian itu berkat terakhir. Kalau makan minum kita masih terima itu ya. Tapi begitu mati semua selesai. Tapi kematian itu berkat terakhir dan teragung yang Allah persiapkan untuk kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mau dapat berkat? Amin. Tapi yang lain lah Bu ya, yang itu nanti dulu ya. Kadang-kadang kalau bicara itu orang bilang, janganlah Bu Pendeta gitu ya. Gak boleh ngomong gitu loh, nanti didengar loh. Didengar siapa? Orang hidup kita dalam tangan Tuhan, amin. Bukan dalam tangan siapapun. Hidup kita dalam tangan Tuhan. Maka kalau kita dibebaskan, diluputkan dari maut. Satu ayat lagi kita buka Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, Ibrani pasal 2. Satu lagi, Ibrani pasal 2, ayat 14 dan 15. Kita lihat apa yang terjadi atau apa yang menjadi jaminan Tuhan bagi kita ketika kita ada dalam iman kepada Tuhan dan diluputkan dari maut. Ibrani 2 ayat 14-15 demikian firman Tuhan. Karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Dan supaya dengan jalan demikian, ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena
takutnya kepada maut. Berarti ayat ini mau katakan bahwa kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, Dia luputkan kita dari maut atau kematian kekal. Dia musnahkan iblis yang berkuasa atas maut, maka kita pun mengalami kemenangan itu. Makanya gak mungkin dong orang yang sudah diluputkan dari maut masih mau main-main sama penguasa maut, yaitu iblis. Gak mungkin itu. Kita mau masih main dengan hal-hal yang berkaitan dengan kegelapan dalam dunia ini. Yang bisa kita lakukan adalah terima keselamatan karena iman kepada Kristus. Karena itu berkat Tuhan bagi hidup kita. Kita terima yang namanya keselamatan hidup, kita yang terima yang namanya keselamatan jiwa dan roh, dan kita miliki itu karena Kristus. Bapak Ibu percaya itu ya? Kita miliki itu karena Tuhan. Oleh karena itu, mengakhiri renungan ini, saya ingin mengatakan kepada kita, kita punya Tuhan yang sudah luputkan kita dari sesuatu yang gak bisa kita selesaikan dengan kekuatan kita. Tuhan luputkan kita dari maut. Apa yang bisa membuat kita mundur lagi dari iman kepada Kristus? Ya, gak ada. Bapak Ibu udah dapat semua. Jangan pernah undur dari Kristus. Kalau ada rencana mau undur, pikirkan kembali, hitung kembali kerugian yang kita alami. Karena begitu kita mundur dari Kristus, kita hilang sesuatu yang Tuhan beri bagi kita, berkat terindah. Apa itu? Keselamatan kita. Hitung kembali, perhitungkan kembali apa yang menjadi kerugian dan membuat sesuatu yang hilang dari kehidupan kita begitu kita tinggalkan Kristus. Tapi kalau kita bersama dengan Dia, percayalah jaminan hidup kekal kita terima. Sehingga satu ketika waktu itu tiba, berkat terindah dan teragung itu ada pada kita. Kita terima itu. Kita bilang, Tuhan, saya enggak takut karena saya tahu kemana saya akan pergi. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara untuk tetap beriman percaya bahwa di dalam Kristus ada jaminan keselamatan dan kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan firman ini dalam hati kami ya Tuhan, agar kami tidak takut dalam menghadapi segala apapun yang terjadi dalam hidup ini. Mata jasmani kami terbatas memandang ke depan, tapi mata iman kami lurus menatap sampai kepada Kristus yang siap menerima kami, menyambut kami dengan segala berkat yang datang daripada Tuhan. Sehingga kami tidak ragu, tidak khawatir, tidak takut menghadapi hidup ini ya Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengatakan kami sudah dilepaskan dari musuh yang terakhir yang Tuhan sudah kalahkan, yaitu maut. Dan kami terima hidup yang kekal. Maka biarlah kami tidak undur dari iman kepada Engkau ya Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, Engkau Allah yang setia mendampingi kami dan menolong kami. Untuk kami tetap ada di dalam iman yang menyelamatkan di dalam Kristus. Dan hidup kami menjadi saluran berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang memeteraikan firman ini dalam hati kami, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita aminkan firman Tuhan, kita naikkan pujian. Ku heran Allah memberi rahmat-Nya padaku. Namun ku tahu yang ku
kita menaikkan beberapa pokok pergumulan dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan baik kami ada dalam persekutuan kasih saudara bersaudara di dalam Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Dan saatnya kami hendak menaikkan beberapa pergumulan kami kepada Tuhan. Kami mau berdoa secara khusus bagi 10 keluarga dalam jemaat Tuhan di tempat ini. Kami doakan keluarga Bapak Junansi Panangian Sidabutar, keluarga Bapak Joko Susilo, keluarga Bapak Sanjaya Sitepu, keluarga Bapak Theodorus Yonatan Lambert Mandey, keluarga Bapak Tumpal Pardomuan Hendrianto, keluarga Bapak Jeffrey Aldri Peters, keluarga Bapak Mahardin Gultom, keluarga Ibu Kowita Purnamasari, keluarga Ibu Dorce Iren Pati, dan keluarga Bapak Frederick Ebert David Senduk. Ya Tuhan, berkatilah 10 keluarga yang kami bawa dalam doa pagi hari ini. Tuhan mengenal mereka satu persatu dengan apa yang digumuli, baik secara pribadi maupun keluarga. Kami serahkan seluruh pergumulan hidup keluarga ini, usaha yang dilakukan, persoalan ekonomi, bahkan juga masa depan anak-anak dalam hidup keluarga ini. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan biarlah 10 keluarga yang kami doakan pagi hari ini menjadi batu yang hidup bagi bangunan Allah di tempat ini. Kami bertumbuh bersama dalam pengenalan yang benar akan Tuhan, dikuatkan, dimampukan untuk menjalani hidup dengan benar baik di hadapan Tuhan maupun sesama. Kami juga berdoa ya Tuhan, bagi beberapa kegiatan yang berlangsung dalam jemaat-Mu di tempat ini. Kami doakan Bapak-Bapak Pelpri yang saat ini Tuhan mengadakan touring Pelpri hari ini dan juga esok. Saat ini mereka sedang ada dalam perjalanan menuju Cisarua. Ya Tuhan, tutup bungkus, lindungi, sertai dengan kuasa-Mu ya Bapa. Pagari mereka dengan malaikat surgawi-Mu ya Tuhan. Sehingga 2 hari kegiatan Pelpri yang boleh berlangsung, biarlah itu boleh membawa setiap pria yang hadir untuk menjadi pria yang hidup dalam takut akan Tuhan, menerima kemuliaan Allah dan memancarkan itu bagi istri dan anak-anak. Kami percaya setiap pembinaan-pembinaan yang boleh dilakukan, itu boleh menolong kami semua, bahkan secara khusus Bapak-Bapak Pelpri untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi ibadah, rencana ibadah Padang anak-anak sekolah minggu pada tanggal 21 hari Sabtu besok. Mari Tuhan Engkau juga berkati, biarlah kegiatan ini juga membawa anak-anak kami mengalami sukacita, kebersamaan, bahkan juga bertumbuh di dalam firman Tuhan, di dalam hidup bersama sebagai saudara bersaudara di dalam Tuhan. Dan Tuhan berkati seluruh persiapan yang dilakukan, baik dana yang dibutuhkan, acara yang dipersiapkan, guru-guru sekolah minggu. Tuhan berkati dalam mempersiapkan segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapa, bagi jemaat Tuhan yang saat ini sedang ada dalam proses pemulihan, yang sedang sakit menjalani pengobatan-pengobatan secara rutin. Kami doakan Ibu Lemina Turnipsi Haloho, Ibu Yohana Yuliati, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Siti Sudarsi Tukiar, Bapak Hari Laisina dan Bapak Tukiar Pranoto Saputro. Ya Tuhan, berkatilah orang tua kami, saudara kami yang saat ini sedang lemah tubuh. Kami yakin Tuhan berkati obat penawar, makanan, minuman, itu semua alat pemulihan, penyembuhan itu datang daripada Tuhan. Dan dalam iman kami boleh berkata mereka sudah sembuh di dalam nama Yesus. Seluruh proses pengobatan yang dilakukan dengan kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi keluarga yang saat ini sedang menjalani duka cita, merasakan duka karena Tuhan memanggil Bapak kekasih kami, almarhum Bapak Edi Kristianto kembali ke pangkuan Tuhan. Kami doakan keluarga Ibu Lis Indriati bersama kedua anak terkasih Yoga dan juga Elgar. Tuhan berkati bersama juga dengan orang tua, saudara bersaudara, mertua. Tuhan, kami imani bersama keluarga akan melalui masa ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan, penghiburan yang sejati yang Tuhan berikan. Secara khusus untuk Mbak Indri dan anak-anak, boleh tetap memandang kematian dengan cara pandang yang benar, dan terus melangkah menapaki hari hidup dengan tetap berpegang hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan keluarga ini secara khusus ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, dan bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun di minggu ini. Kami doakan Saudara Robert Thompson Anggia Tobing, Bapak Sugito Bartolomeus, Bapak Sedope Hutapea, Nicole Marian, Ezra Ella Makatipu,
Ibu Maria Mutena, Bapak Sukamto, Ibu Winda Maureen, Imelda Sihombing, Bapak Bayu Hertanto, Saudara Adi Cahyanto, Krisila Gabriel, Alicia Sumlang, dan Saudari Penatua Adia Ningsih. Ya Tuhan, berkatilah saudara-saudara kami, orang tua kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia, sukacita Allah melingkupi, dan mereka tetap melihat dan mengingat bahwa Tuhan masih berikan kesempatan untuk mengukir sejarah hidup bersama dengan Tuhan dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa Tuhan bagi pos pelayanan kami yang ada di Dalung Bali. Biarlah semakin bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Berkati Bapak Pendeta Suhito bersama dengan seluruh majelis, agar seluruh pelayanan yang dilakukan hanya bermuara bagi kemuliaan nama Tuhan. Sinode Gereja Tuhan GKO, kami serahkan pada Tuhan Majelis Sinode. Persiapan rapat PHM Sesinode GKO yang akan berlangsung di tempat ini, kami serahkan pada Tuhan. Sidang Majelis Lengkap Sinode, kami juga serahkan seluruh persiapan ini. Biarlah segala sesuatu yang dibicarakan bermuara bagi kemuliaan Tuhan. Dan kami imani kesatuan hati Tuhan berikan bagi seluruh hamba Tuhan, para pelayan Tuhan untuk membangun GKO, bagi melakukan apa yang menjadi agenda Tuhan di dalam gereja ini. Kami juga serahkan bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Pemerintah kami beri hikmat agar mereka memutuskan semua yang baik bagi pemulihan bangsa ini. Hari ini kami doakan salah satu suku yang terabaikan. Kami doakan orang Luwu yang berada satu rumpun dengan orang Toraja. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ada kerinduan bagi orang Luwu untuk mengenal Tuhan, yang mereka masih ada dalam praktek-praktek animisme, itu mewarnai kehidupan mereka. Biarlah Tuhan firman-Mu diberitakan, mereka menerima kebenaran itu, dan mereka berkesempatan juga untuk mengenal siapa Tuhan melalui semua media yang ada, baik Alkitab dalam bahasa Luwu, media-media online, bahkan semua yang memudahkan mereka untuk mengerti Injil. Kami hari ini serahkan orang Luwu, suku Luwu secara khusus ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, semua kami yang hadir pagi hari ini, Tuhan mengenal kami, Tuhan melihat kami, Tuhan tahu pergumulan kami, Tuhan tahu ketakutan kami, Tuhan tahu kekhawatiran kami, Tuhan juga tahu apa yang kami rencanakan dalam hari hidup kami ke depan. Peganglah tangan kami ya Tuhan, berjalanlah terus bersama dengan kami ya Bapa. Ingatkan kami ya Tuhan bahwa kami punya Allah yang menyediakan semua yang baik, bahkan hidup yang kekal sudah kami miliki. Maka biarlah kami terus berjalan dalam keyakinan iman dan pengharapan bahwa hari hidup kami ke depan semua ada dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Kami serahkan doa ini dengan sebelumnya kami minta ampun. Kami masih bikin dosa ya Tuhan, ampuni kami. Dan kami serahkan seluruh kehidupan dan doa ini dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah kami yang hidup, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang jemaat Tuhan berdiri. Kita akan akhiri ibadah ini, kita naikkan pujian. Kidung Keesan 309 bait 1 dan 2 dan bait 3 kita nyanyikan setelah kita menerima berkat Tuhan. Bila sangkakala menggegap dan zaman berganti, fajar baru yang abadi mereka. Bila nanti dibacakan nama orang tertebus, pada saat itu aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Bila orang yang telah meninggal dalam Tuhannya dibangkitkan pada pagi mulia dan berkumpul dalam rumah yang lestari dan megah, pada saat itu aku pun serta.
dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, pada saat itu aku pun serta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, taatilah firman-Nya, jadilah berkat bagi sesama dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia berakhir dan tugasku selesai, nun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, saat itu aku pun serta. Bapak Ibu dipersilakan untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, ibadah telah selesai. Selamat menikmati berkat Tuhan selama 1 minggu ke depan dan Tuhan Yesus memberkati.